Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelia Rahmadia Reza dari kelas 10 MIPA 7 nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat biografi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang bapak pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika berumur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi Bumi Putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Sekolah Taman Siswa. Ya, sekolah itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar para putra-putri bangsa menerima pendidikan yang setara dengan kaum priayi atau kaum kaya dan juga orang-orang Belanda pada masa itu. Ki Hajar Dewantara juga memiliki 3 semboyan yang terkenal. Yang pertama, Ing Ngarso Song Tulodo yang berarti di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Salah satu semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini. Tidak hanya itu, potret Ki Hajar Dewantara juga diabadikan menjadi pecahan uang 20.000 pada tahun 1998. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi pahlawan nasional kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November 1959 menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Baik, ke masa muda Ki Hajar Dewantara dulu yuk. Setelah lulus dari ELS atau semacam sekolah pendidikan di zaman Belanda, Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalis. Beliau bekerja sebagai wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Tulisan yang sangat mudah dipahami, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan menjadikannya sebagai jurnalis yang hebat pada masa itu. Selain aktif menjadi jurnalis muda, beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Seperti contohnya Budi Utomo pada tahun 1908. Beliau menjadi bagian propaganda untuk mensosialisasi dan membangunkan kesadaran masyarakat, khususnya orang Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan di Yogyakarta, dan itu semua diatur oleh Ki Hajar Dewantara loh. Selain di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi Insulinde. Apa sih organisasi Insulinde itu? Organisasi Insulinde adalah organisasi yang menampung kaum Indonesia dengan menginginkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda yang juga dipengaruhi oleh Ernest Dosdekker. Masih ingat kan pada saat itu Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang jurnalis dan menulis berbagai macam artikel. Salah satu artikel yang terkenal berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, yang dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Dosdekker pada tanggal 13 Juli 1913. Artikel ini ditujukan untuk pejabat Belanda dan merupakan kritikan yang sangat pedas. Namun karena artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda ini menjadikan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka. Dua temannya yakni Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dosdekker memprotes keputusan tersebut, sehingga akhirnya pemerintah Belanda memutuskan tiga-tiganya diasingkan ke Belanda, yang kemudian mereka dijuluki Tiga Serangkai. Dalam masa hidupnya, Ki Hajar Dewantara tertarik pada pemikiran orang Barat seperti Montessori dan Froebel. Pemikiran inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikannya dan bagaimana cara mengajarnya nanti. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1919 dan mulai bergabung dengan sekolah binaan saudaranya. Pada tahun 1922 tanggal 3 Juli setelah mendapat pengalaman mengajar, beliau mulai mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa atau yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional pertama di Indonesia. Selain itu, hari lahirnya juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai biografi Ki Hajar Dewantara. Saya pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun suara-suara yang berisik dan mengganggu. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.